Menurut Wikipedia, kata mamon mempunyai arti sesuatu yang materi, seperti uang, harta benda, atau kekayaan duniawi. Dalam kehidupan, uang atau kekayaan bukanlah satu-satunya hal yang bisa dijadikan indikator dari kesuksesan seseorang. Bagaimana seseorang bisa mengendalikan dirinya untuk hidup tanpa dikuasai uang dan harta duniawi adalah salah satu esensi hidup sukses. Uang tidak akan menciptakan nilai pada hidup kita dengan sendirinya, namun kita yang harus berusaha bekerja untuk menciptakan nilai-nilai dari uang yang kita miliki. Pepatah berkata, uang adalah hamba yang baik sekaligus tuan yang kejam. Jadi kitalah yang harus bijaksana mengendalikannya. Jika tidak, semakin banyak seseorang memiliki uang dan kekayaan, maka semakin banyak pula yang diinginkannya. Kekosongan demi kekosongan akan selalu timbul. Ketika suatu keinginan dipuaskan, maka akan timbul keinginan-keinginan berikutnya dalam bentuk lain. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, dan kekayaan tidak akan pernah mendatangkan kepuasan bagi jiwa kita. Satu-satunya pribadi yang dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan jiwa hanyalah Tuhan Yesus. Saudara, hati-hati dengan mamon, karena begitu banyak pengikut Yesus setelah memperoleh segalanya, kemudian melupakan Tuhan. Kita lupa bahwa semua fasilitas, termasuk uang yang ada di tangan kita, adalah pemberian Tuhan dan milik Tuhan. Kita hanya dititipkan dan dipercaya untuk memakai apa yang bukan milik kita bagi kemuliaan Tuhan. Janganlah kekayaan dan uang yang berlimpah justru seringkali membuat hati kita cemas dan takut karena hati kita sudah terpaut kepadanya. Matius bab 6 ayatnya yang ke-21 berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Benjamin Franklin berkata, "Uang tidak pernah menjadikan seseorang berbahagia, dan memang tidak akan pernah." Amsal bab 15 ayat 16 berkata, "Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan." Waspadalah kalau hati kita mulai condong kepada uang dan menganggap uang adalah segalanya. Hal ini dapat membutakan hati nurani kita, sehingga kita dapat menjauh dari Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Matius bab 6 ayat 24. Kata-kata Yesus sangat lugas ketika dia bertanya mengenai di mana prioritas kita seharusnya dan yang mana Tuhan yang harus kita layani. Apakah kita hamba Allah atau hamba mamon? Amin.